Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarno SPD, asal LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tempat tugas SDN 4 Danger, alamat Lombok Timur, menyampaikan bahwa hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video ukir. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu dosen penilai, kami haturkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, semoga kalian semua sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Siap. Doa duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sarali sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya karim ya alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pelajaran surah Al-Ma'un ini kita punya tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama adalah bagaimana meyakini surah Al-Ma'un tersebut, ya, sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, yaitu terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Karena pada pelajaran surah Al-Ma'un kita kali ini, kita tidak hanya mempelajari tentang isinya, tetapi tentang bagaimana hukum bacaan dari setiap bacaan pada surah Al-Ma'un. Anak-anak sekalian, di mana ketika kita membaca Al-Quran, ya, satu huruf Al-Quran kita baca itu akan diganti dengan 10 kebaikan. Coba bayangkan, ketika kalian membaca satu huruf saja, satu huruf di dalam Al-Quran, bahwa 10 kali kebaikan yang akan kalian dapat. Nah, yang kedua, Al-Quran merupakan pedoman hidup sebagai umat Islam. Nah, jadi di sini Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman hidup bagaimana kita hidup di dalam dunia dan bagaimana dan apa yang akan kita temukan di akhirat kelak. Yang ketiga, di dalam surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Nah, ini bagaimana pemahaman bermakna yang Pak Guru sampaikan, yaitu surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Ya, terdiri dari 7 ayat. Terus yang selanjutnya, surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Makkah. Nah, oleh sebab itu surah Al-Ma'un adalah tergolong surah Makkiyah. Dalam Al-Quran ada 2 surah golongan surah.
Yang pertama adalah surat Makkiyah, yang kedua adalah surat Madaniyah. Nah, jadi surat ini turun sesudah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, Pak akan bertanya sama kalian. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Saya. Tepuk tangan dulu. Bagaimana pengalaman kalian membaca Al-Quran? Bagus. Yang ketiga, coba ceritakan bagaimana pengalaman kalian membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran di TPQ atau tempat kalian mengaji. Ya? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Bagus, karena bisa menghafal, bisa mempelajari hukum baca. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran kita surah Al-Maun, ya, Pak Guru akan minta dua orang untuk membacakan surah Al-Maun sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti kita. Ya, Pak Guru akan minta dua orang, silakan diwakili dulu Kanaya bersama Ulia. Ya, silakan dibacakan. Surah Al-Maun. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah membaca. Jadi anak-anak sekalian, di dalam surah Al-Maun ini bagaimana kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, ya? Bagaimana kehidupan sehari-hari itu untuk memahami isi atau membaca surah Al-Maun. Kalau Pak Guru boleh tahu dulu, ya? Kalau Pak Guru boleh tahu, apa pengalaman kalian membaca surah Al-Maun di rumah? Menyenangkan. Apa contohnya implementasi surah Al-Maun di rumah? Ya? Bisa bersedekah, bagus. Apa lagi? Menyayangi anak yatim, bagus. Sekalian, coba perhatikan papan tulis. Nah, ini kira-kira sekalian gambar apa? Gambar orang apa? Gambar orang bersedekah atau memberikan hadiah. Betul sekali. Nah, jadi nanti anak-anakku sekalian, kalian dapat memberikan tanggapan baik secara tulisan, baik secara lisan, ya, mengenai gambar ini. Nah, untuk itu mari kita sama-sama sekarang untuk memperhatikan bacaan surah Al-Maun dan kita akan membaca bersama-sama. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, silakan kita sama-sama membaca surah Al-Maun yang ada di depan. Silakan sama-sama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah membaca surah Al-Maun yang Pak Guru sudah tampilkan di depan. Sekarang Pak Guru minta kalian mendengarkan.
menonton ya sebuah video ya yang berisi di sini tentang pembacaan surah Al-Maun beserta dengan artinya. Ya, Pak Guru ingatkan, mohon didengarkan baik-baik, mohon disaksikan baik-baik. Nah. Surah Al-Maun. Silakan diperhatikan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pendengar lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghargai anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'una al-ma'un. Dan tidak menolong untuk dalam beriman. Oke, itu dia ya. Jadi inilah bacaan surah Al-Maun yang kalian dengarkan dan saksikan tadi. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan membaca surah Al-Maun, nah nanti Pak Guru akan siapkan ya. Di sini berisi potongan-potongan ayat surah Al-Maun yang harus kalian urutkan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan urutan ayatnya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita akan membaca surah Al-Maun. Pak Guru akan minta membaca surah Al-Maun dengan secara mandiri di depan kelas. Ya, sebelum kita berkreasi dengan kertas ini, berkreasi dengan gambar yang akan Pak Guru bagikan sekarang ini. Anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi kelompok, yang mana yang mahir, ya, yang mana yang belum, agar yang mahir membaca Al-Quran supaya membantu temannya yang belum mahir membaca Al-Quran. Silakan dengan kelompok yang Pak Guru sudah tentukan, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan Iblis. Nah, ini perwakilan dari kelompok ya. Perwakilan dari kelompok sini. Ya. Ya. Nah, sekarang silakan. Anak-anak sekalian perhatikan temannya membaca surah Al-Maun. Silakan Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'ala salatihim alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tepuk tangan dulu untuk Hibridi. Ya, luar biasa. Selanjutnya perwakilan dari yang perempuan ya. Silakan Sakinah. Silakan maju Sakinah. Nah, kita dengarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'mun. Tepuk tangan dulu untuk Sakinah, luar biasa ya. Bacaannya mantap sekali. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Pak Guru harapkan semuanya bisa membaca Al-Quran sesuai dengan makhorijul huruf, sesuai dengan hukum bacaan, dan sesuai dengan apa? Harokatnya ya. Nah, sesuai janjinya Pak Guru tadi, ya, kita akan memasangkan ya potongan-potongan ayat surah Al-Maun ini. Silakan nanti setiap kelompok memasangkan pasangan dari surah Al-Maun ini ayat demi ayatnya, dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti ada Pak Guru bagikan juga ya gambar mengenai tentang surah Al-Maun. Nah, ini gambarnya sudah Pak Guru siapkan, ya tinggal Pak Guru bagikan. Nah, ini misalnya gambar ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini tergolongnya di surah Al-Maun ayat ke berapa? Ya, tolong dijelaskan nanti gambar ini ya. Siap? Siap? Oke, kita langsung bagikan. Ini Pak Guru akan bagikan setiap gambarnya. Silakan pegang dulu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita sekarang akan menyusun surah Al-Maun dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayat 1 sekarang maju, cepat. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru.
semua murid, semua guru belajar. Betul, betul, betul tidak? Coba silakan kita baca bersama-sama. Coba, Bismillah semuanya. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, anak sekalian, silakan bawa kursi ke depan untuk kita persentase masing-masing kelompok. Ya. Untuk kelompok yang akan persentase di depan kelas, silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Silakan diambil mic-nya. Tapi dari kelompok seperti saya presentasikan hasil-hasil kami. Hasil diskusi kami adalah dia. Kami menemukan di sana orang-orang yang dimaksud berguna agama. Satu-satunya adalah satu, memahami anak yatim. Dua, tidak memberi makan fakir miskin. Dua, lalai dalam sholat. Empat, tidak. Lima, enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Gambar pertama mendapat satu. Gambar nomor satu memperlihatkan seseorang yang sedang sholat namun terlihat memegang sebuah handphone di tangannya pada saat dia sholat. Sepertinya seseorang ini ingin memperlihatkan dirinya kepada orang-orang bahwa dia dalam keadaan sholat, dan ini termasuk dalam sifat dia atau sombong karena dia ingin memperlihatkan orang-orang bahwa dia terlihat rajin sholat. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya dengan apa yang kami sampaikan? Kenapa kita harus menyayangi dan menjaga anak yatim? Karena anak yatim itu adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Oleh karena itu, Allah dan Rasulullah sangat menganjurkan umat muslim untuk melindungi dan menyayangi anak yatim. Apakah sudah jelas dengan jawaban kami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan, maka presentasi dan diskusi ini kami tutup. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, sangat luar biasa. Ya, silakan untuk yang lain ya. Kita akan diskusikan dulu bagaimana ya hasil diskusi kita hari ini. Setelah semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya, ya. Sekarang giliran kita untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya. Lembar kerja peserta didik ini akan Pak Guru bagikan setiap kelompok satu, ya. Jadi satu kelompok satu yang satu lembar ini yang akan Pak Guru bagikan. Di sini akan kalian diarahkan, ya, untuk mencari jawaban tentang atau menganalisis gambar dan menganalisis kasus, ya. Nah, di sini nanti kasusnya sudah Pak Guru tuangkan di dalam LKPD ini yang akan Pak Guru bagikan kepada kalian satu kelompok satu LKPD, ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Dari sekian ya tahap
pasti merasakan agak jenuh ya, agak capek karena banyak sekali yang dikerjakan tadi, belum kuis ya, belum memasangkan, mencocokkan, dan menganalisis gambar. Nah, sekarang kita waktunya ice breaking dulu. Kita akan beri ice breaking. Kita tunggu semuanya. Akan ikuti video yang akan Pak Guru sajikan di depan untuk kita ice breaking bersama. Nah. Pelajaran kita, ya, Pak Guru akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita, ya. Apa itu? Coba perhatikan di papan tulis. Nah, di dalam Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, jadi surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat diturunkan di kota Makkah. Surah ini turun sesudah surah At-Takasur dan surah Al-Kafirun. Nah, inilah bacaan surah Al-Ma'un yang berkali-kali kita baca, baik secara individu maupun secara sama-sama tadi. Ya, isi pokoknya adalah tentang orang-orang yang mendustakan agama. Nah, yang pertama isi pokok dari surah Al-Ma'un yaitu menjaga hubungan sosial yang baik, ya. Bagaimana kepedulian terhadap sesama sesuai dengan gambar-gambar yang Pak Guru bagikan tadi, yang kalian analisis. Nah, yang ketiga adalah menghindari sifat kikir dan kecintaan kepada harta. Jangan kita menjadi orang pelit, ya. Ketika harta kita ada, kalau kita berbagi bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, tidak boleh bersifat ria atau pamer. Kalau sedikit-sedikit berbuat baik, selfie, saya berbuat baik, saya berbagi. Ya, baru selesai sholat langsung selfie, saya lagi sholat, enggak status, nah itu tidak boleh. Ya, karena setiap ibadah itu hanya untuk mendapatkan ridho kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk surah Al-Ma'un. Yang kedua. Nah, di dalam ayat kedua dilarang kita menggantikan yatim, orang yang lalai mendirikan sholat, tidak mau memberi makan orang miskin, dan orang-orang yang riya terhadap sholatnya. Ketika ada orang baru, ketika tidak ada orang, nah jangan seperti itu, ya, ogah-ogahan, ya, waktu sholatnya lalai, orang sudah azan dia masih tidur-tiduran megang HP yang main gadget. Nah itu orang yang lalai, ya. Terus selanjutnya, itulah dia. Ya, isi pokok di dalam surah Al-Ma'un. Mengerti? Mengerti? Mengerti tidak? Pak Guru akan tanya selanjutnya. Tadi kita sudah belajar surah Al-Ma'un. Apa arti dari Al-Ma'un? Yang kedua, berapa jumlah ayat surah Al-Ma'un? Di urutan keberapakah surah Al-Ma'un? 107. Bagus. Selanjutnya,
mencolok surah apa? Mencolok surah Makkiyah. Nah, surah Al-Maun diturunkan sesudah surah apa? Al-Nasr, dan sebelum surah Al-Kafirun. Nah, tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, Pak Guru akan tanyakan, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Metode pengajaran kita pada hari ini sudah sesuai dengan kalian? Sudah. Nah, jadi untuk selanjutnya Pak Guru akan memodifikasi metode-metode pembelajaran seperti ini lagi. Setuju tidak? Setuju. Bagus sekali. Oke anak-anak sekalian, jadi di akhir pelajaran kita, ya, di akhir pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru akan mengingatkan, ya, setiap apa yang kita lakukan di luar tolong dijaga, ya, baik dari perkataan, perilaku dan perbuatan. Karena apapun yang kita lakukan di luar itu harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai orang Muslim terjebak dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oke? Jadi di sini apa maksudnya Pak Guru? Setiap pelajaran yang kita dapatkan, tolong implementasikan ke lingkungan kita. Terapkan di lingkungan kita. Karena sekolah itu untuk membentuk karakter atau perilaku yang baik, akhlak yang baik, ya, bukan akhlak yang buruk. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, perlu Pak Guru ingatkan sebelum Pak Guru tutup pelajaran kali ini, mohon jaga diri kalian, jaga perilaku kalian, jaga sikap kalian, hormat kepada orang tua, sayang kepada orang yang lebih kecil, patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru. Karena itulah kalian sekolah di sini itu untuk membentuk karakter yang bagus, ya, perilaku yang baik. Ya, mohon ingat. Apa yang kita pelajari tadi tentang surah Al-Maun mengajarkan kita tentang bagaimana bersikap di luar, bagaimana saling tolong menolong, bagaimana saling memberi, ya nggak? Nah, jauhi sifat riya, jauhi sifat kikir, jauhi sifat dengki, ya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maun. Bisa kita implementasikan atau terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita melihat orang-orang yang membutuhkan, silakan bantu. Ya, kita melihat anak yatim atau teman kita seorang anak yatim, jangan dimusuhi, silakan disayangi, diajak ngobrol, jangan dijauhi. Ya, karena menjauhi anak yatim itu juga sama artinya menghardiknya, menyakiti juga itu menghardik namanya. Nah, seperti yang kalian sudah diskusikan tadi, yaitu menghardik anak yatim adalah salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Nah, mengerti? Nah, itu yang Pak Guru harapkan. Terima kasih. Jadi anak-anak sekalian, kita belajar pada hari ini karena minggu depan kita sudah semester, ya. Kita sudah semester. Silakan persiapkan diri kalian, ya. Soal-soal semester sudah Pak Guru buatkan. Minggu depan siapkan diri kalian untuk menjawab soal semester. Karena habis sudah pelajaran kita pada semester 1 ini, tinggal kalian menyiapkan diri untuk belajar menghadapi ulangan semester. Ya, nah itu anak-anak sekalian, mohon belajar di rumah dengan baik, atur waktunya dengan baik, atur waktu belajar dan waktu bermainnya. Oleh karena itu, kita akan tutup pelajaran kita. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini, apa yang kalian mengerti pada hari ini bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari, berguna untuk kalian dan untuk keluarga kalian. Kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah, ya, untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.